Selamat datang kembali di kuliah termodinamika B. Ini adalah bagian kedua dari kuliah kita hari ini tentang entropi. Di kuliah sebelumnya kita telah membahas tentang teorema Clausius. Di sana kita membahas sistem yang sebuah siklus yang sifatnya reversible dan kita lakukan manuver sehingga pada akhirnya kita punya persamaannya atau teoremanya Clausius. Nah, sekarang kita akan bahas bagian keduanya tentang pertidaksamaan Clausius. Kita mulai dari sebuah sistem yang atau proses yang tak terbalikkan seperti ini, sebuah mesin. Ini R ini adalah mesin reversible, I adalah mesin yang irreversible, dua-duanya itu dikombinasi sehingga kombinasi totalnya dia adalah mesin yang tidak reversible. Ya, ini adalah tandon panas, dia mengeluarkan kalor, atau mungkin R ini, mesin R itu dia mengambil kalor dari tandon panas sebesar dq1, kemudian kalornya diteruskan ke mesin yang irreversible sebesar dq, ya. Kemudian mesin I ini dia mengeluarkan kalor, melakukan kerja sebesar dW. Dari konservasi energi kita bisa lihat alurnya, energinya ini masuk, kemudian keluar ke sana, sehingga kira-kira kita akan punya dq1 ini dia sama besar dengan dW. Saya gunakan istilah simbol delta di sini karena saya kesulitan nyari D coret di office ini. Oke, pertama kita lihat bahwa ini secara total ini adalah sebuah mesin yang dia ngambil kalor dari tandon panas kemudian dikeluarkan dalam bentuk kerja mekanik. Ini tidak mungkin menurut pernyataan Kelvin Planck, ya. Menurut pernyataan Kelvin Planck ini nggak mungkin melanggar hukum kedua termodinamika, sehingga mestinya dW ini nggak boleh bernilai positif. Kalau dia tidak boleh bernilai positif, maka kemungkinan yang lainnya adalah dia negatif atau nol, ya, negatif atau nol. Kalau ini negatif atau nol, W-nya negatif atau nol, berarti dq1 juga sama. Kalau nggak negatif, dia nol. Sekarang kita periksa satu persatu. Kalau dia sama dengan nol, artinya adalah, ya, secara total di sini kalor yang ditarik sini dibalikin lagi ke atas sana. Berarti ini adalah proses yang reversible. Berarti ini kontradiktif dengan sifat dari mesin kombinasi ini, ya, kombinasi mesin yang irreversible. Sehingga satu-satunya jalan adalah dq1 itu dia bernilai negatif. Ya, alias ini hanya diambil dari tandon panas, dibawa ke sini, dia nggak bisa balik lagi ke sana. Sehingga dq1-nya adalah negatif, kurang dari 0. Oke. Sekarang kita perhatikan mesin R, mesin yang reversible. Pada mesin reversible ini akan berlaku persamaan ini. Ini adalah persamaan yang kira-kira serupa dengan yang kita bahas di kuliah sebelumnya, di video sebelumnya. dq1 per T1 tambah dq per T sama dengan 0. Ya. dq1 itu adalah ini, T1 itu adalah suhu yang di sini, suhu reservoir panas. Sedangkan dq per T, ya, dq itu adalah kalor yang ini, yang pada dikeluarkan oleh mesin reversible, dan T adalah kalor temperatur di mesin yang reversible. Totalnya sama dengan 0. Nah, kalau ini kemudian kita integralkan, ya, pada sebuah lintasan tertutup atau pada siklus tertutup, kita kerjakan integral pada siklus tertutup, maka kita akan punya persamaan ini. Ya. Ini caranya mudah, ini tinggal pindah ruas ke kanan, jadi negatif, kemudian integralkan pada seluruh proses yang tertutup. Oke, R ini menandakan bahwa prosesnya adalah proses yang reversible. Sekarang kita perhatikan mesin I, mesin yang di bawah sini, mesin yang irreversible. Dia kalor yang dibuang dari mesin R ini dq ini diserap oleh mesin I, ya. Kalor yang dibuang oleh mesin R itu diserap oleh mesin I, sehingga nanti kira-kira kita punya pernyataan ini nih, minus delta atau minus dqr, ya, sama dengan delta G, ya, delta QI. Kalor yang dibuang oleh mesin reversible akan diserap oleh mesin yang irreversible. Sehingga kalau kita ingat lagi tadi di slide kita sebelumnya, mungkin mundur sedikit. Nah, ingat-ingat pernyataan ini, oke. Yang ini, ya, ingat-ingat pernyataan ini nih, dq1 per T1 sama dengan negatif dari dq per T. Oke. Nah, kita nanti akan dapat persamaan nih, dq1 per T1 sama dengan negatif dari dq per T. Sementara dq itu adalah minus dq itu adalah sama dengan positif QI. Sehingga kita punya yang sebelah kanan ini. Yang sebelah kanan ini itu menggambarkan karakteristik dari mesin yang irreversible. Sedangkan yang ini itu dia tadi asalnya
dari atas ini ya, menggambarkan reservoir ini. Oke, perhatikan di sini bahwa T1 itu dia nilainya positif ya. Ya, temperatur positif, temperatur absolut. Kemudian dia juga konstan, ya, reservoir panas dia temperaturnya konstan. Ya, sementara DG1 itu dia negatif, sehingga secara total yang ini juga dia harus bernilai negatif, selalu negatif. Ya, inilah pertidaksamaan yang kita sedang cari, itu disebut sebagai pertidaksamaannya Clausius. Dan akhirnya kita bisa menuliskan hukum kedua termodinamika dalam bentuk yang berbeda dari sebelumnya. Kita tahu bahwa di alam semesta ini kita punya dua macam proses, yang terbalikan dan yang tidak terbalikan. Kalau yang terbalikan itu mengikuti aturan ini, tadi teorema Clausius, sedangkan yang tidak terbalikan itu akan mengikuti aturan ini. Ya, dq per t-nya dia pada suatu siklus tertutup dia selalu kurang dari 0. Dua pernyataan ini boleh kita gabung dalam bentuk pernyataan Clausius yang seperti ini. dq per t, ya, kita kerjakan pada satu proses tertutup, siklus tertutup, nilainya negatif atau 0.